Halo teman-teman semua, selamat datang di video podcast pertama saya. Dalam rangka memenuhi tugas Latsar CPNS Kementerian Dalam Negeri. Sebelum kita memulai video podcast pertama ini, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nita Sintani Anyampai SSTP. Saya Purna Praja IPDN Angkatan 27. Yang saat ini sedang melaksanakan tugas di BPKSDM Kabupaten Barto Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk video podcast pertama ini, saya akan menjelaskan terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebelumnya saya telah membuat suatu mind map untuk mempermudah jalannya diskusi pada podcast kali ini. Sebelum mempelajari apa itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kita harus lebih dahulu mengetahui pengertian dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sudah jelas ya pengertian dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di sini saya akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Wawasan kebangsaan terdiri dari 4 konsensus dasar. Yang pertama kita mulai dari Pancasila. Pancasila disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno menyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofi Grundslag, suatu fundamental, filsafat, pikiran yang sedalamnya, maupun landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Dan yang kedua, Undang-Undang 1945 sebagai kunci pokok pertama dari sistem pemerintahan, seperti berbunyi demikian, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Seperti kita ketahui, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Keempat, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari NKRI sudah tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan NKRI tersebut sekaligus merupakan fungsi negara Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang lambang-lambang negara. Lambang-lambang negara terdiri dari bendera negara, yaitu sang merah putih. Bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun tetap satu tujuan. Dan yang terakhir, lagu kebangsaan negara yaitu Indonesia Raya. Bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang nilai-nilai bela negara. Ada 5 indikator. Yang pertama, cinta tanah air.
cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan sikap yang pertama, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Dan yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara. Indikator yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Dapat ditunjukkan dengan sikap yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Indikator keempat yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dapat ditunjukkan dengan adanya sikap yang pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, mengenal nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Dan indikator terakhir yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Itu dapat ditunjukkan dengan adanya sikap yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Dan yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, kemampuan awal bela negara dapat tunjukkan dengan sikap senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, serta gemar berolahraga. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, diperlukannya ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyertakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian mind map yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.